Ibu-ibu banyak apa? Ada masalahnya curhatnya di Facebook. Ada masalahnya curhatnya di WhatsApp. Dia berdoa tapi di medsos. Ya Allah lindungi suamiku. Ya Allah bukakan rezekinya suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Ketika ada masalah kata Allah dalam Al-Quran, ada masalahmu, suamimu nakal, suamimu selingkuh, tidak usah curhat sama orang lain. Ini ibu-ibu gampang betul dia curhat sama tetangganya, bertengkar sama suami, jangan terlalu cepat cerita sama orang tua. Langsung kau curhat sama orang tuamu, kau telepon menangis-nangis. Besok 2 minggu kemudian akrab lagi. Apalagi kau sudah ungkap semua kejelekan suamimu. Tidak usah. Ada masalahmu, kata Allah, ista'inu bis sabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Bagaimana itu sabar? Aplikasinya. Alladzi idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya tidak sangka suamiku begini, tapi itulah jodohmu, maka lebih kau ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak rumah tangga yang akhirnya hancur gara-gara terlalu cepat curhat sama orang lain. Sholat Jumat saja terlambat. Saya masuk di sini setengah. Sudah mulai azan masih setengah. Yang setengah ke belakang yang terlambat dengar baik-baik. Bapak sah sholat Jumatnya, cuma sudah tidak terdaftar di absennya malaikat. Sah sholat Jumatnya, tapi sudah tidak tercatat di buku hadirnya malaikat. Begitu hatib naik baca khutbah Assalamualaikum, buku malaikat tutup, lapor yang terlambat datang tidak ada dalam namanya. Itu ciri-cirinya, coba lihat, tandai mukanya mereka Pak. Mereka itu paling terlambat datang, paling cepat pulang. Assalamualaikum, assalamualaikum, lompat. Baru mau masuk surga, nenekmu punya surga. Cuma sholat Jumat andalannya sekali sepekan, itu pun terlambat, paling cepat pulang. Gimana kita nanti berhadapan dengan Allah? Ibu bapak punya handphone? Punya handphone? Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Lobet. Kalau lobet diapain? Kalau lobet tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai? Tidak. HP lobet, cas 1 jam full. HP baru. Cas 2 jam masih lobet. Cas 3 jam masih lobet. Cas sampai pagi masih lobet. Rusak HPmu. Alhamdulillah hampir 2 jam ku cas hari ini. Kalau bapak selesai dengar ceramah ini, yang tadinya bermusuhan gara-gara pilpres, besok dia baku baik, maka bapak imannya baik. Allah janjikan dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar ceramah, mereka menjadi lebih baik lagi. Tapi sebaliknya, selesai dengar ceramah, tetap menyebarkan hoax, tetap berbantu. Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang paling cerdas, yang juga sepupu satu kalinya Nabi, pernah ditanya, ya Ali, jika engkau disodorkan antara ilmu dengan harta, pilih mana Ali? Saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu? Harta setengah mati kau jaga, ilmu dia jaga kok. Al-Quran mengabadikan satu firman tentang hebatnya ilmu pengetahuan ini. Ketika Allah berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya. Tadi dikatakan oleh Ali, dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Banyak uang, tapi tidak ada ilmu, menderita hidup. Sebaliknya, ada ilmu, insya Allah kau bisa dapat. Ibrahim alaihissalam sekali bohong, malu ketemu Allah. Gimana bapak-bapak yang tidak hari tanpa bohong istrinya? Alasan rapat-rapat, ternyata pergi merapat. Bukan poligami ya, bukan selingkuh. Kalau poligami halal. Yang penting bapak berani. Marah-marah ibu-ibu di sebelah. Ibu-ibu mau ndak cepat masuk surga? Pasti jawabannya mau Ustaz. Jalannya gampang, suruh suami kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga Ustaz. Memang banyak tapi macet. Ini jalur pintas. Tapi sakit hati Ustaz. Benar sakit hati Ustaz. Betul memang sakit hati. Kenapa? Karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati, hadiahnya kipas angin. Maka ibu-ibu saya heran, di mana-mana masjid ramai majelis taklim, di mana-mana ramai majelis-majelis taklim, bahkan setiap masjid ada majelis taklimnya. Tapi anehnya, kenapa ibu-ibu sekarang banyak yang tidak tahu taat sama suaminya?
Demi Allah ibu, demi Allah, biar ibu sholat tiap hari, bahkan sampai hitam jidatnya, puasa Senin Kamis, ngaji, tadarus, tahajud tiap malam, tapi tidak taat sama suaminya, mendurhakai suaminya, dia kurang ngajar sama suaminya. Demi Allah, jangankan masuk surga, baunya surga diharamkan bagi ibu seperti ini. Orang tuaku ndak kaya, tapi Allah maha kaya. Maka jangan putus asa, kata Allah dalam Quran, wala tai'asu min rauhillah, jangan kau putus asa. Maka adik-adik sekalian sekolah, ya, belajar dengan catatan yarfa'illahu alladzina amanu minkum, amanu, agama dan iman. Perbaiki, biar kau punya ilmu tapi agama rendah, ilmunya tinggi tapi imannya jongkok, maka ilmu yang dia pakai bukan untuk menyejahterakan orang lain, tapi justru akan menghinakan dirinya sendiri. Mana buktinya? Coba yang ditangkap jaksa, yang ditangkap polisi, yang ditangkap KPK, apa mereka yang korupsi itu orang tidak ada sekolahnya? Mereka yang ditangkap perampok uang negara, mereka buta huruf tidak ada sekolahnya? Tidak, mereka semua tinggi sekolahnya, tapi karena imannya rendah, maka akhirnya masuk penjara. Ini anak-anak ini sekarang yang komunitas-komunitas hijrah, gampang sekali mengkafirkan orang. Baru belajar agama 6 bulan, itu pun melalui YouTube. Baru 2 menit habis kotanya, paham agama setengah-setengah. Semua orang dikafirkan, berbeda dengan manhajnya, salah, bid'ah, masuk neraka. Kau panitia hari kiamat? Ada itu anak-anak sekarang, gampang betul dia kasih bida-bida orang. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustadz As'ad? Bicara sunnah-sunnah baru kau tidak sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Seenakmu kau ngomong situ. Dia bilang apa? Di Facebook, di wall saya, dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak, malah marah istri saya. Dia bilang kasih kotor-kotor bantal. Suatu ketika Rasulullah duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba kelihatan malaikat sibuk mencatat sesuatu yang jari-jari tangannya 1 juta. Nabi bertanya, Jibril siapa itu? Jibril menjawab, itulah malaikat yang Allah tugaskan mencatat air hujan yang jatuh ketika hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat yang 1 juta jari-jarinya ini, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat seluruh air yang jatuh ketika hujan? Iya, semua aku catat. Kira-kira ada enggak manusia yang bisa catat itu air hujan ketika jatuh? Enggak. Kenapa? Terlalu banyak, bos. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang aku tidak mampu mencatatnya. Apa itu? Pahala umatmu yang bersalawat kepadamu. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak bisa memperbanyak amal dengan sedekah, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, tidak bisa memperbanyak amal dengan tadarus, perbanyaklah amal dengan bersalawat. Ibu-ibu mau tahu nasibnya ibu nanti ketika meninggal? Halo ibu, kalau ibu meninggal nanti siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Pret. Baru 3 bulan kawin lagi. Ayo bapak-bapak, ketika bapak sudah di alam kubur, siapa yang doakan bapak? Siapa yang doakan? Istri. Kawin lagi istri kita, pak. Siapa yang doakan kita? Anak. Saya tidak mau ambil contoh orang lain. Saya yang selalu saya doakan dalam sujudku, bukan saudaraku, bukan bosku, bukan rektorku. Siapa? Ibu bapak saya. Kalau bapak mau tahu nasibnya, bapak dikubur, lihat anaknya sekarang. Kalau sampai 30 malam tarawih selalu ada di masjid, bapak sudah kaya. Takbir! Itulah yang takut sama istrinya. Oi bu, oi. 1, perempuan yang menjadi penghuni api neraka yang suka bicara kasar. Boleh marah, tapi jangan memaki. Marah silahkan, manusiawi, tapi jangan memaki-maki. Goblok memang kau jadi laki-laki. Sudah goblok, hitam, gendut. Wah, ini penghuni neraka ini. Enak juga kalau kita pulang kampung, pulang rumah, capek kita tadi jual ikan, sampai di rumah disambut sama suami dengan senyuman. Bila kamu di sisiku,
hati rasa syahdu. Tenang perasaan. Nah sudah bilang, Bu, kalau ada duit saya belikan kau emas. Masuk lagi kamar suami, berantakan kamarnya, marah-marah, peluk suami kita sambil menyanyi. Insaplah. Jangan sampai bapak tiap malam tadarus ngaji antara maghrib isya, anak gadis kita gentayangan di jalan. Itu tanggung jawab kita. Ingat ketika Rasulullah sakaratil maut, apa pesan beliau? Ada 3 pesan beliau. Beliau tidak pesan, jaga warisanmu, jaga kebunmu, jaga rukomu, jaga mobilmu. Tidak. Nabi ingatkan, jaga perempuan di antara kalian. Sekarang ini kita dihancurkan oleh non-muslim. Bukan dengan perang. Takut mereka kalau mereka perang. Kenapa? Kita punya semangat disebut jihad. Kau coba ganggu agama saya potong kau. Bagaimana mereka menghancurkan kita? Dia hancurkan perempuan-perempuan kita. Karena perempuan adalah tiang negara. Tentu tuh mantaraki. 3 yang ngantar kita. 1, harta. Ini harta keluar mobil, keluar motor, keluar karpet, keluar tikar, keluar semuanya. Begitu kita masuk di kubur, apa yang temani kita? Harta kita yang paling banyak temani kita apa? Kain kafan. Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai kain sutra. Tidak. Tidak mentang-mentang dia kaya, kasih tebal-tebal dia, kasih macam-macam kainnya. Tidak. Kainnya kain kafan, mulai dari yang paling kaya sampai paling miskin, sama kainnya, kain kafan. Apa minyak-minyaknya? Kapur barus. Iya toh? Tidak mentang-mentang dia kaya, pakai Bulgari, pakai Angelman. Tidak, pakai apa? Kapur barus. Lalu apa yang kita mau sombongkan di dunia ini? Meninggal kain. Alangkah bahagianya seorang suami. Suaminya pergi cari nafkah, suaminya buka klinik, suaminya buka warung kopi, suaminya pergi cari nafkah, petani, pedagang dan lain sebagainya. Istrinya di rumah tinggal menolong suaminya dengan cara apa? Sholat duha. Mau bantu suami cari nafkah, tidak usah keluyuran di jalan, nanti difitnah orang. Dan memang itu tidak dianjurkan oleh agama kita. Kalau ibu mau bantu suaminya cari nafkah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha di rumah. Selesai sholat duha 8 rakaat. Berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suami saya. Jika rezekinya masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang paling penting, ya Allah, berkahkan. Lalu sudah itu kirim SMS atau WhatsApp suami. Pak, jangan menghalalkan segala cara. Baru saja saya doakan Bapak dalam sholat duhaku. Insya Allah Bapak akan murah rezekinya hari ini. Bu. Halo Ibu. Ibu. Bu. Bu. Ini banyak yang ibu-ibu dia bilang begini. Kalau marah sama suaminya. Pak, kau pilih mamamu atau saya istrimu? Bapak pernah dikasih pilihan begitu? Pernah toh? Nggak usah ngaku, yang penting, oh saya pernah ini Ustaz. Ibu-ibu pernah kan ngomong begitu sama suami? Hah? Nah, pencitraan lagi tuh. Iya kan? Ini kalimat yang salah. Bu, Bu, Ibu. Coba lihat ini suaminya Ibu. Dari kandungannya dari mana? Dikandung di mana Ibu? Di mana? Ibunya. Siapa yang susui? Waktu kecil, bukan waktu dewasa. Siapa? Ibunya. Siapa yang ngajarin bicara? Ibunya. Siapa yang ngajari jalan? Siapa yang sekolahkan? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya? Woi, jawab ini Bu. Siapa? Ini kamu. Ayo. Siapa yang nikmati rumahnya yang mewah? Istrinya. Maka demi Allah, ketika istri durhaka sama suaminya, demi Allah Nabi jelaskan, jangankan kau masuk surga, baunya surga diharamkan bagimu. Gimana ceritanya dia mau bandingkan dengan ibu kita? Kita dari rahim ibu, disusui ibu kita. Masih ingat waktu ibu menyusui? Masih ingat ibu?
Apalagi ketika usianya 7 bulan. Nak, kok gigi saya nak? Coba. Diajarinya ibu kita bertutur kata yang baik. Diajarinya kita jalan. Diajarinya kita hak batil. Lalu setelah kita dewasa, mapan, punya gaji, siapa yang kita bikinkan rumah? Istri. Padahal ibunya yang besarkan dia. Siapa yang nikmati gajinya? Istrinya. Maka jangan pernah berkata, kau pilih ibumu atau saya istrimu. Dongo itu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Tas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7, maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Yang membuat kita miskin bukan karena rezeki yang terbatas, tapi gaya hidup kita yang melebihi yang Allah berikan.